Oke, halo tes 1, 2, 3, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak. Ya, kita mulai. Lihat dulu presentasi saya ya. Saya kemarin sudah minta tolong sediakan ya, Excel sudah pasti ada, Visio juga sudah standby harusnya. Lalu materi yang saya kirim di WA itu ada dalam bentuk bahasa Inggris. Lalu ada yang bertanya, Pak, bahasa Inggris Pak, ada yang bahasa Indonesianya juga, cari bukunya silakan. Tapi saya tidak semua buku itu aja. Dalam buku itu hanya satu chapter, ya, chapter 8. Oke, kita lihat bukunya itu apa. Ini tentang manajemen project. Jadi nanti kalau pengajaran dalam topik metodologi SDLC itu di tahapan ada 5 langkah sebenarnya. Nanti Anda lihat di situ ada metode pembuatan manajemen project itu CPM dan PERS. Jadi kita akan melihat berapa lama durasi pekerjaan dari sebuah proyek yang dilakukan. Contoh ya, membangun gedung misalnya, berapa lama dan berapa biayanya itu bisa dicari. Itu cara dalam menentukan pembangunan sebuah proyek. Oke, itu ceritanya ya. Nah, jadi saya tidak begitu banyak cerita karena kita melaksanakan praktikumnya. Ini kita lihat bentuk planningnya seperti ini, ada nanti dibuat dalam bentuk manual, lalu Gantt chart-nya yang biasa dibuat biasanya di pajangan itu di suatu proyek dibuat pekerjaan ini diselesaikan dalam 500 hari kerja. Nah, itu misalnya satu contoh ya. Nah, tapi sekarang jarang juga yang buat seperti itu, ada dalam bentuk Gantt chart. Gantt chart itu ditempel hanya di kantor-kantor atau dalam bentuk proposal. Oke, nah saya lanjut juga dulu apa yang kita bahas. Tentu kita harus mengenal istilah-istilah dulu ya. Istilah-istilah itu penting karena untuk penyelesaian pembahasan harus tahu dulu. Nah ini bentuk Gantt chart dari gambar itu. Sayang ini bahasa Inggris. Jadi yang pertama aktivitasnya apa? Merancang rumah dan menentukan anggaran, membuat fondasi, order bahan material, membangun rumah berapa lama, menyeleksi cat, menyeleksi karpet, finishing pekerjaan. Nah, itu contoh dalam bentuk bancarnya. Nah, kita lihat terus. Nah, Anda harus memahami ini. Node dan branch. Jadi garis ini branch, node yang bulat-bulat itu nanti. Oke. Ini sebuah pengerjaan rumah tadi yang ditunjukkan aktivitasnya dalam 7 tahapan. Nah, saya tidak akan bacakan, tetapi itu nanti Anda lihat saja seperti itu. Yang berikut. Nanti yang seperti ini suatu hubungan yang salah, tidak boleh seperti ini, tapi dia harus seperti ini juga, ya harus ada damil seperti ini. Ya. Nah sekarang ini gambar aktivitas yang tadi dibuat dalam bentuk seperti ini. Nah ini soal gambarnya baru. Nah, lalu dari ibarat kita mau ke bandara, jalur mana yang tercepat atau mana yang ini tergantung pekerjaan, lalu jarak tempuh. Kalau ke bandara tentu kita mencari jalur yang terpendek dan tercepat ya. Nah, itu dalam manajemen operasi Anda belajar itu. Contoh A1247, B12567, C1347, D1567. Maksudnya apa itu? Durasi tempuh ini 1, 3, 5, 6, 7. Nah, ini bagaimana jalur yang ditempuh. Juga C 1, 3, 4, 7. Kalau A 1, 2, 4, 7. Mana nanti yang menunjukkan suatu jalur critical path. Nah, kalau Anda membuat sebuah schedule, yang baiknya itu adalah ini, yang 9 bulan ini. Nah, itu kira-kira yang harus Anda perhatikan di dalam pelaksanaannya. Di 9 bulan ini yang harus kita ambil untuk perencanaan proyek. Oke, ini tolong diingat dulu. Kalau Anda kurang paham, ini tolong di-capture ya. Atau dilihat di buku. Ini aktivitas number. Jadi AN disingkat, ini aktivitas durasi, AD disingkat. Ini early start, awal pemula pekerjaan. Ini early finish. Jadi dari 0 ke sini berapa lama penyelesaiannya lebih awal. Ini latest start, waktu keterlambatan penyelesaian. Dan ini
waktu penyelesaian akhirnya. Singkatannya nanti mudah saja, ES, EF, LS, LF. Oke, lanjut. Nah, ini penjelasan saya dulu. Nah, bagaimana menyelesaikan proyek ini? Nah, ini perhatikan. Ini awalnya start. Sudah itu ini nomor kegiatan tadi, ini waktunya. Awal kegiatan dimulai dari 0, karena Mogot itu kan dari 0 awalnya. 0 hari ya, 0 hari. Kemudian berapa lama waktu yang disediakan untuk menyelesaikan itu? Nah, ini 0,3 artinya apa? ES tambah AD, jadi sama dengan 3. Kegiatan pertama setelah itu dibagi jadi 2, kedua dan ketiga. Ya bisa aja 3, bisa 4 nanti, tergantung kegiatan. Nah, lalu 2 dan 3. Mana yang terpanjang waktu durasinya? Itu yang diselesaikan dulu. Ini 2, ini 1. Berarti ke sini dulu. Nah, 2 nomor, 3 penyelesaian akhir dari pekerjaan tadi. Ya ditambah waktu. Jadi ini sama dengan 5. Pahami ya? Ini penalaran di atas ini penalaran maju, sementara yang di bawah penalaran mundur. Nah, kemudian ini lagi, selesaikan ini lagi. Ini masuk di sini tetap nomor 3. Ini masuk ke sini 3 juga. Nah, keterlambatan kegiatan dari awalnya. Kemudian waktu yang tersedia 1. Artinya apa? Baru kita tambahkan ES tambah AD tadi sama dengan 4. Ini sudah selesai nih. Ini 5, ini 4. Nah, kegiatan ini dilanjutkan ada pencabangan ke atas dan ke bawah. Nah, mana yang kita dahulukan penyelesaiannya, ambil waktu yang terpanjang. Ini 1, ini 3. Nah, ini 3, berarti ini dulu. Ini masuk ke sini, ya. Jadi ini LS tadi tambah AD 3, jadi sama dengan LF-nya berapa? EF-nya berapa? Yaitu 8. 5 tambah 3 ini dapat 8. Sementara ini dari sini juga, ini sini juga 5 yang masuk sini karena ini waktu yang terlama penyelesaiannya yang diambil. Ini 5 tambah 1, 6. Oke, ini nomor kegiatan. Lanjut, ini langsung ke belakang, berarti level ini yang diselesaikan dulu. Nah, di sini nomor 6. Nah, 6 ini langsung masuk dari sini karena tidak ada cabang dari sini, maka waktu yang disediakan 1. 6 tambah 1 dapat 7. Oke, ini dan dari ini nomor 4 dan nomor 6. Ini nomornya 6, ini 4, menuju penyelesaian akhir. Nah, mana yang masuk angkanya sebagai early start? Nah, 8, bukan 7, bukan yang terkecil yang ambil, tapi ambil yang terbesar. Di mana yang besar ini dengan ini, jadi besar 8, masuk ke sini 8. Waktu yang penyelesaian ini ada 1. Maka penyelesaian lebih awal, 8 tambah 1 sama dengan 9. Nah, itulah cara mencari jalur yang bagian atasnya. Kemudian kebalikan untuk mundur, untuk penalaran mundur, mulai dari belakang ya, saya lihatkan contohnya. Ini dia. Dipahami? Jadi penyelesaian latest finish ini ada juga 9. 9 dikurang 1, 8. Nah, mundurnya ada 2. Nah, mana yang terkecil lagi kalian tadi maju, yang terbesar, yang terkecil yaitu 8, ini juga 8. Nah, ini karena satu jalur, masuk ke sini dulu. 8 kurang 1 dapat 7 di sini. Ini 8 kurang 3 dapat 5. Oke. Lanjut level yang sama. 7 dari sini. Lalu kurang 1 dapat 6. Selesai ini. Pencabangan ada 2. Mana yang terkecil? Yang terkecil 5. Ini 6. Berarti maka masuk 5. Sini juga masuk 5. Sekarang 5 kurang 3, 5 kurang 2, 3. 5 kurang 1, 4. Nah, ini ada 2 mundur. Mana yang terkecil? Terkecil ada 3. Ini 4. Berarti masuk 3. 3 kurang 3 dapat 0. Nah, mana yang jalur kritis untuk menyelesaikan penyelesaian ini? Angka yang sama inilah yang dikatakan jalur kritis. Ini, dan ini. Ini waktunya 9 bulan atau 9 hari tergantung satuannya. Jadi ini jalur yang ditempuh untuk menyelesaikan proyek. Oke. Nah, itu keterangan saya. Lalu bagaimana membuatnya dengan Excel atau dengan Visio? Nah, ini keterangan saya dengan Excel. Ya, diperhatikan. Nah, membuat keterangan ini dengan Excel, tentunya Anda membuat kotak ya, nanti seperti ini. Ini keterangan saya ada ES, tadi Anda harus paham, EF1 tambah ini. Jadi ini aktivitas number, AD, saya ulang, ini ES, ini LS, ini EF, dan EF.
Oke, saya nggak ngulang lagi, tolong dipahami aja. Nah, ini tadi awalnya 0, kemudian ES ini sama dengan ES1, mana ES1 berarti ini, tambah AD. AD ini 3, berarti dapat ini. Nggak tampil, Pak. Nggak tampil yang mau Pak bilang tuh, Pak. Oh, sorry. Nah, ini, sorry, mana Excel-nya? Nah, ini. Tadi sudah saya jelaskan, ini di Excel ya. Di Excel itu diperhatikan. Ini dimulainya, ini nanti Anda membuat Excel-nya juga seperti ini. Tapi file ini sudah saya kirim. Bentuk pengerjaan Anda tentu ada soal nanti. Nah, ini tolong dipahami mana yang ES tadi. Ini ES, ini EF. Ini AN, ini AD, ini LS, ini LF. Oke, saya ulang sedikit. Ini nomor 1 kegiatannya. Awal kegiatan nilai 0. Lalu mencari EF-nya apa? Yaitu ES tambah AD1. Nah, mana itu? ES ini. 1 itu kan nomor ini. Ditambah AD1. AD1 mana ini? Makanya ini dapat 3. Oke, lanjut. Nah, di sini lagi. Ini nomor aktivitas 2. ES berapa? ES2. ES2 sama dengan EF1. Mana EF1 ini? Nah, makanya ini dapat 3. Ya. Nah, sehingga mencari ini gimana? Nah, kalau Anda buat kalimat-kalimat ini, Anda harus paham. ES2 tambah AD2. Nah, dan seterusnya. Oke, cukup jelas. Saya tidak mengunci lagi karena di awal tadi sudah. Nah, itu mencari AON dan AOA dan AON-nya. Atau seperti gambar yang tadi. Sekarang mencari select table. Nah, ini dengan Excel ya. Nah, buat mencari critical paths, ini nomor urut 1 sampai 7. Saya kecilkan terlalu besar. Nah, ini. LS Anda harus paham, ES harus paham, LF sudah paham, dipaham, select. Nah, ini cara lain. Jadi ambil angka yang ada di kolom-kolom tadi itu. Ini datang 0 ini dari mana, datang ini 0 dari mana, ini 3 dari mana, ini mana. Ya. Jadi kalau saya kopikan ini harus paham Anda cara masukkannya. Saya hanya menunjukkan kembali. Nah, ini dia. Mana yang 0 itu? ES berarti 0. Lalu ini LS 0. Itu dia. Ya. Tolong dipahami itu. Ini saya ganti warnanya supaya Anda tidak bingung. Ini juga. Nah, ini LS warna ini. Ini LS ini warna. Oke. Sekarang yang 3 ini mana? Ini juga 3. Yang LF ini yang EF. Nah, itu. Oke. Nah, angka-angka itu dilihat dari warna ini. Kemudian mencari ini rumusnya seperti itu. Gimana rumusnya? B5, ini B5 dikurang C5. Di mana yang B5? Ini kurang. Jadi seperti ini. Kalau kita buatkan lagi, kita buat sini sama dengan B5. Nah, yang B5 ini dikurang ini. Nah, dapatnya 0 sama dengan ini. Atau ini juga bisa dikurangi, rumusnya seperti ini. D5 kurang E5. Makanya saya buat seperti ini, select yang ini dan ini. Sama aja nanti hasilnya. Nah, lalu yang kuning-kuning inilah yang dikatakan dengan jalur critical path untuk menyelesaikan pekerjaan. Oke, cukup jelas. Itu yang select table, nanti Anda lanjutkan, masukkan angkanya dari ini. Ya. Kemudian Gantt chart lagi. Gantt chart itu membuat durasi waktunya. Nah, ini tadi. 1 berapa lama kegiatannya? Lihat tadi waktunya berapa? 3. Ya. Ini 3 dibuat kolomnya. Kemudian 2 berapa? Nah, 2 juga 2 waktunya. Lihat di sini 2. Lalu yang 3 1, berarti masuk ke sini 1. Ini dia.
Oke, dan seterusnya. Cukup jelas untuk Gantt chart. Oke. Lalu yang keempat, CC ini apa? Mencari crash cost. Nah, gimana? Ini net NT, CT, NC, CC, average. Nah, ini normal ini crash cost, sorry, normal cost, crash cost. Ini waktu normalnya tadi 3. Ini waktu yang kita sediakan. Ini boleh Anda isi sembarang, tapi di bawah normal cost ya. Kan 3 dari ini. 3 itu dari mana? Nih. Jadi Anda harus masukkan peramalannya di bawah ini ya, 2,7 boleh, 2,8 boleh. Nah, ini juga 2 tadi di bawah itu. 1 juga. Nah, ini diperkirakan. Ya. Nah, sekarang angka ini dilihat dari soal berapa harganya, kemudian harga yang kita kira-kirakan 3.000. Nah, kemudian mencari average cost, nah, mana dia? B kurang C4. Jadi B4 kurang C4 rumusnya. Kemudian mencari ini average cost dibagi rata-rata waktu. Nah, rumusnya lihat. E4 berarti E4 kurang D4. Jadi ini kurang ini dulu. Kemudian dibagi F4. Ini dapat rata-rata ini. Nah, nanti selesai baris pertama Anda tinggal ngopi ke bawah. Nah, jadi kalau di project orang membuat anggaran yang sebenarnya seperti ini, tetapi yang dipublish nanti seperti ini. Nah, jadi itu permainan dari sebuah project. Jadi nilai proyek itu sebenarnya 7,9, tetapi dengan normal cost-nya seperti ini. Jadi kalau membuat price list seperti ini, mana tahu nanti harga itu naik di suatu saat. Maka seperti inilah harga yang dipajang dari suatu proyek. Nah, itu kira-kira untuk yang metode CPM. Ya, nanti lihat di buku kurang dan lebih. Nah, sekarang kita lihat lagi dengan bentuk visio, mana yang visionya ini. Nah, visio lihat keterangannya ada 2 macam nanti ya, yang ada yang menggunakan seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, caranya gampang. File, Belum new. tampil, Kak. Oh iya, sorry. Belum, Pak. Nah, ini tampilnya gimana? Buka Visio, lalu file, new, network. Nah, cari yang mana dia tadi? Sorry, bukan network ya, schedule. Ambil yang pers. Oke, diklik yang pers muncul seperti ini. Nah, kemudian pers itu ada 2 macam, pers yang ini dan pers yang pertama. Jadi pers yang pertama seperti ini, pers yang kedua seperti ini. Mana yang mau dipakai? Kalau hemat saya ini bagusnya yang ini, cukup jelas. Kalau ini ada 5 kolom atau kotak. Kalau ini 7. Nah, ini pindahan dari Excel tadi. Jadi nanti Anda membuat 2 macam dengan Visio dan Excel. Ini keterangannya dari sini sudah ada. Ini sudah ada keterangannya, ini sudah ada. Jadi saya tidak perlu mengulang. Di cara mengetiknya gampang sekali, klik. Nah, berarti keluar tasnya nanti. Tas berapa? 1. Nah, durasinya berapa? Klik sini, 1. Kemudian early finish berapa? 3. Seperti itu. Oke, cukup jelas dan bisa dipahami? Ya. Sama. Jadi gampang, dari yang sulit. Jadi selesai nanti simpan file save as. Namanya tergantung Anda nanti. Dan sheet-nya sama dengan Excel, bisa ditambah. Nah, itu. Ini yang menggunakan metode pers 1. Ya. Kalau pers 2 gimana? Sama aja. Nih, lihat keterangan ini semuanya sudah ada. Nah, cuman bedanya slack nggak kelihatan di sini. Ya. Nah, itu yang sudah pahami di dalam penggunaan Visio. Oke.
Oke, dia ada dua metode, satu PES dan satu CPM. Nah, sekarang yang CPM kita lihat. Saya stop ini. Nah, ini yang CPM, bentuk soalnya seperti ini. Nah, ini AMT. Jadi ini singkatannya nanti ada kepanjangan waktu. Ini waktunya ada 3. Angka ini ada 3 macam. Nomor tadi sudah tahu. Nah, mana yang 3 itu? Nilainya hampir sama. Nah, jadi Anda harus tahu A, M, B. Ya, kita harus mencari T. Nah, kita harus cari varian. Gimana cara mencarinya? Dengan Excel cari nanti seperti ini. Jadi dari suatu kolom tadi ada 6, 8, 10 dari angka ini. Ini 8, 10. Nah, ini ya. Nah, lalu mencari T gimana? Nah, rumusnya ada di Excel nanti. Ya, masukkan rumus Excel seperti ini. A tambah 4 MB nanti saya lihatkan. Bagi 6. Oke, dapat T. Lalu ini cari varian juga rumusnya ada. Oke, lalu dapat ini 8 minggu satuan. Ini nanti buat lagi gambar seperti ini. Nah, jadi bedanya apa kalau yang CPM tidak ada angkanya yang 3 tadi. Kalau CPM angkanya ada 3. Ya, sorry, yang PERS angkanya 3, kalau CPM angkanya hanya 1, angka durasi waktunya. Oke, lalu nanti cari itu sampai penyelesaiannya seperti ini penyelesaiannya. Ya. Nah, lalu nanti saya lihatkan Excel-nya lagi, saya stop ini. Nah, ini yang CPM, sorry sebentar. Oke, diperhatikan yang CPM, nanti buat nomor urut sampai angka yang ada situ, soalnya waktu yang ada 11. Lalu ini NT, crash cost, normal cost, CC, rata-rata tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Nah, ini angkanya dari soal ya, dari soal. Lalu ini kita cari, 8 itu tadi mana dapatnya? Nah, mencarinya seperti ini. Ini 8, jadi rumusnya ini. Nah, ini rumusnya, lihat di sini. Jadi masih ada. Sorry. Nah, dapat ini, cari 6, 8 tadi angkanya sudah ketahuan dari soal. Ini dicari dengan rumus ini. Dapat hasilnya 8. Oke. Nah, lanjut V, mencari V, rumusnya ini. Dapat ini. Nanti baris pertama Anda kopikan ke bawah. Oke, itu tanda Anda mencari. Nah, selesai mencari T tabel, mencari waktunya, cari AON seperti tadi. Nah, saya tidak membuatkan lagi, kerja Anda itu. Oke, lanjut. Selesai ini cari critical cost-nya. Nah, seperti ini lagi tadi. Ya. Nah, kemudian cari lagi Gantt chart-nya seperti tadi. Cari lagi crash cost-nya. Nah, seperti itu. Selesai itu, buat lagi dengan metode apa tadi yang menggunakan Visio. Nah, jadi itu pembelajaran kita. Mudah-mudahan Anda bisa paham dengan keterangan saya sedikit. Ini latihan yang pertama. Untuk tugas nanti soalnya saya kirim ya. Soalnya banyak ini. Nah, ini soalnya. Nanti saya capture soalnya Anda kerjain. Itu soal yang harus Anda kerjakan.
Nah, ada 3 soal yang harus Anda kerjakan nanti untuk 1 minggu ke depan. Untuk kerjakan sekarang, lihat contoh saya, lalu Anda ulang dan Anda lengkapi sesuai data yang ada. Oke, buka layar, ada pertanyaan? Manajemen sains sudah belajar enggak? Operation research sudah belajar semuanya nih? Buka kamera. Nafza di UNP gini kok. Nafza, di mana Nafza terkunci masih remote? Di rektorat, Pak. Pindah di ke bawah, Pak. Batu jaringan. Enggak, Pak. Pindah tugas ke Tawa, Pak. Biasanya di mana? Pak Tangko dari Gadri, dari Sikoji sih, Pak. Tuh pindah ke Gadri. Sudah tuh pindah ke Tawa deh, Pak. Udah Bandia. Ada jaringan di UNP lebih bagus. Iya, Pak. Sudah belajar manajemen sains ya, mata kuliah di ekonomi apa manajemen sains namanya? Riset operasi. Riset operasi ya. Manajemen operasi, Pak. Ya, Udah, berarti kalau sudah belajar berarti mencari itu tadi gampang sebenarnya. Ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan enggak? Buka kameranya nih yang belajar dengan saya, buka kamera nih, saya anggap absen nanti. Malu-malu buka kamera, ada jago lalu, ada yang tak pakai jilbab, ini tak pakai baju loh nak. Buka kamera semua, laki-laki banyak pemalih. Kan sama aja kuliah, masa oleh malu, masa oleh malih. Nah lagi nih, yang laki-laki, masih laki-laki banyak. Muhammad Faisal, Nada, Erik, Vanessa. Nggak tampil saya anggap absen ya. Ada pertanyaan enggak? Yang saya jelaskan tadi. Jadi soalnya yang 3 tuh, Pak. Soal yang 3 itu untuk pekerjaan 1 minggu, untuk PR. Kalau yang pekerjaan sampai jam 10, yang punya Pak tadi lengkapi. Kan udah lengkap tadi enggak? Membuatnya Iya, Pak. Excel, Visio. Pahami itu lengkapi. Ya ada lah yang Pak buat, tapi pahami dan lengkapi. Kan tadi ada lengkap Lendra. Kalau di copy paste boleh, Pak. Ya boleh saja, tapi Anda harus paham. Buat visionya juga belum lengkap. Di pekerjaan Anda 2 dengan Excel dan Visio. Yang lain, pertanyaan yang lain. Buka kamera nih. Nanti saya screenshot, saya masukkan ke grup, jadi Anda tahu yang mana enggak absen ini. Walaupun Anda absen isi pudel, isi Bitly, saya enggak mau tahu dengan itu. Nah, itu kodonya yang baru masuk, si Tika baru masuk. Ada pertanyaan lain? Ada nggak? Ada pertanyaan lain enggak? Ya, kalau operasi riset sudah paham, ini gampang. Karena cuman operasi riset dulu mencarinya jawab pena saja. Kalau jawab Pak, tentu belajar pakai komputer lah. Sudah? Kalau download Visio yang gratis gimana, Pak? Nah, itulah. Ini download itu kadang-kadang jarak Wak dulu kalau enggak tahu Wak caranya. Kalau main praktis apa, minta tolong sih install sampai teknisi komputer. Kalau yang gratis, kalau Anda paham juga bisa. Kalau si Nafzah itu bisa tuh, banyak IT-nya di UNP itu. Dia mencari yang model itu, minta tolong yang gratis itu pandai-pandai lah jurang. Kalau mencari KBNK itu 50 installnya. Pak tanya aja Pak, kalau praktikum SIM kok nggak bisa tatap muka Pak? Enggak bisa dong, karena Wak beda-beda letak, ada yang di Padang, ada yang di dalam Padang. Nah, kalau yang di luar Padang itu 2 kali kerja loh Pak. Online dijalankan. Enggak, online-nya pas belajar tatap muka itu sih Pak, di install online sama tatap muka Pak. Pak? Nggak, ada awak belajar praktikum apa Pak, anggaran perusahaan, jadi pas yang daringnya langsung pas tatap muka tuh sama dosen tuh Pak. Ya awak sih enggak secik tampai sudah enggak sumber doh. Enggak Padang sadonya doh. Jadi 2 kali kerja Pak. Itu. Yang lain? Ada yang lain? Kalau saya kelebihannya kan rekamannya ada, bisa Anda ulang-ulang melihat. Kalau dosen lain kan hanya masuk di Google Meet, adanya rekam dah. Iya enggak seperti itu? Halo? Ya Pak. Ya, Nah, Pak. kalau beda orang Jawa tuh. Ya Pak. Nah, kalau Anda tersangkut langkahnya, lihat Google, lihat YouTube.
Dosen lain tuh majan kelambat aja sih di WA, pertanyaan, ya gian PowerPoint sudah tuh baca sih. Rendak ditanya sih. Itulah bentuk bertemu jok kelas. Kalau nak ngerti balian dari YouTube balian. Oke, tidak ada kalau hanya cerita, tidak ada artinya. Jadi nanti Anda tinggal bekerja, saya simpan rekaman, saya kirim ke grup. Kerjakan 3 soal tadi untuk ya di grup lihat untuk PR 1 minggu. Kapan deadline-nya Pak? Ya hari Minggu paling lambat sudah masuk di WA grup. Nah, Kirimnya melalui Wira, WA Pak. grup, WA grup. Oke, Pak. ada lagi? Kalau enggak saya close ya. Baik, Pak.